Bapak Ibu peserta perak di seluruh lingkungan GUP Pasarlegi yang saya kasih. Kali ini kita bertemu lagi dengan serial yang kita pelajari tentang surat Yakobus. Dan pada saat ini kita akan membaca teks di dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Ayat yang 9 mengatakan dan mulai, baiklah saudara berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat 10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah usahanya akan lenyap. Bapak Ibu, kita akan membahas dengan sebuah sikap di mana menyikapi dengan berserah kepada Tuhan atas penderitaan dengan sukacita. Menyikapi dengan berserah kepada Tuhan atas penderitaan dengan sukacita, dengan rasa sukacita. Kita ingat pada Yakobus 1 ayat yang kedua, dikatakan bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata kebahagiaan berasal dari kata Yunani karan atau kara yang berarti sukacita atau joy dalam bahasa Inggrisnya. Apakah Yakobus bermaksud mengatakan penderitaan ataupun pencobaan hidup itu membahagiakan orang Kristen? Nampaknya tidak begitu. Sebab kalau kita melihat, Rasul Paulus pun menggunakan sebuah ungkapan yang seperti ini. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, Paulus mengatakan sebuah ungkapan, bermegah dalam kesengsaraan kita. Bermegah berarti bersukacita dalam keyakinan kepada Allah. Jadi situasinya adalah bersukacita di dalam penderitaan dan itu bermegah di hadapan Allah. Kita bisa bermegah atau berbangga hanya kalau kita bisa berserah kepada Allah. Dari kedua penulis itu kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mengalami penderitaan atau penganiayaan, kita orang percaya akan bersikap bersukacita karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah dan bernilai bagi kehidupan kita, orang percaya, melalui pengalaman yang pahit berupa penderitaan atau kesulitan. Maka diperlukan hikmat yang dari Allah dan harus dimintakan kepada Tuhan dengan tidak bimbang. Sebab kalau kita berbimbang, juga kita tidak akan mendapatkan hikmat itu, dan itu akan menjadi kekuatan kita untuk mendapatkan dan menjalani penderitaan itu. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Saya sedang berpikir bahwa Rasul Yakobus penulis surat ini teringat pada peristiwa di mana suatu saat mereka sedang bersama-sama sebagai satu keluarga dan Yesus mengatakan dia akan pergi ke Yerusalem. Sedangkan sementara mereka tahu persis bahwa orang-orang Yahudi sudah ingin memusuhi Yesus dan sudah ingin membunuh Yesus. Sedangkan di hadapan Yakobus sebagai kakaknya, Yesus pada saat itu sudah menjadi seorang tukang kayu yang muda yang sukses dalam usahanya. Tetapi ternyata Yesus tetap berjalan pergi ke Yerusalem. Dia akan menghadapi kematian karena dia tahu bahwa Bapaknya memberikan mandat kepada dia untuk disalibkan, menebus dosa manusia sebagai jalan keselamatan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan manusia. Dia tahu bahwa jiwa manusia sangat berharga sehingga dia mau berkorban demi merebut jiwa manusia untuk dikembalikan menjadi milik Bapa di surga. Nah, dalam bacaan ayat kita, Rasul Yakobus mengajarkan nilai diri kita di hadapan Tuhan.
di mana kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tadi melihat Allah memandang kita sebagai satu jiwa yang berharga, sekarang Yakobus menunjukkan bahwa bagaimana kita menilai diri kita. Mari kita memandang diri kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 9 tadi mengatakan bahwa baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah justru bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Seperti apa itu? Keadaan rendah yang dimaksudkan adalah keadaan kita sebelum mengenal dan percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yakobus menyebutkan keadaan kita yang belum mengenal yang rendah itu adalah sebagai keadaan yang perlu bermegah. Sebab menjadi orang yang rendah itu menyatakan diri kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sehingga disebut sebagai orang yang berbahagia karena menjumpai dan memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sedangkan keadaan orang yang kaya disebut berkedudukan rendah apabila tidak memiliki Kristus sebagai juru selamatnya. Sehingga harta benda yang diusahakan dan didapatkan dalam hidup ini menjadi andalan dan kemegahan dirinya. Itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita ingat dialog Tuhan Yesus dengan seorang orang muda yang kaya. Dia mengatakan akan membangun gudangnya. Dia akan mengatakan kepada jiwanya, nyamanlah engkau karena kita punya persediaan makanan. Tetapi Yesus mengatakan, mungkin hari itu juga jiwamu akan diambil. Untuk apa kekayaan dan apa yang kamu harap-harapkan dengan harga itu? Nah, sebagai contoh, ada seorang tokoh yang bernama Kirsaida Rodiques. Agak asing nama ini. Dia seorang perancang busana, dia seorang blogger yang sukses, dia seorang penulis yang terkenal. Tetapi sebelum dia meninggal, akibat penyakit kanker, dia menuliskan beberapa kalimat yang akan saya kutipkan di sini. Kalimat yang pertama dia mengatakan seperti ini. Saya memiliki mobil dengan merek terkenal di dunia yang terparkir di garasi saya. Tetapi saya harus duduk di kursi roda saat ini. Kalimat yang keenam dia mengatakan, saya telah memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Tetapi hari ini resep dokter adalah tanda tangan untuk saya. Kalimat yang ketujuh, dia mengatakan, saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk menata rambut dan merawat rambut saya. Tetapi sekarang tidak ada satupun rambut di kepala saya. Kalimat yang kesembilan, rumah mewah, mobil bermerek, jet pribadi, furniture yang bernilai mahal, begitu banyak rekening di bank, begitu banyak reputasi dan ketenaran, tidak ada yang berguna bagi saya. Semua ini tak bisa memberi saya kenyamanan. Dan pada akhirnya saya akan dijemput oleh kematian. Itu saya kutip dari Renungan Mana Surgawi tanggal 8 Maret 2021. Nah, marilah kita pada kesempatan perak kali ini merenungkan, memandang diri kita di hadapan Allah sebagai orang yang bermegah sebab memiliki Yesus sebagai juru selamat, sebagai harta yang termahal. Sehingga memandang penderitaan dan aniaya di dunia ini dengan sikap bersukacita dan bermegah, sebab menyadari semua peristiwa dalam hidup kita membentuk kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya teringat sebuah lagu Pantekosta lama yang kata-katanya sangat sederhana, hanya berkata, kemurahanmu melebihi hidup, dan biarlah lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Dan karena itu, mari kita mendengarkan lagu itu supaya kita teringat dengan lagu Pantekosta lama kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami kembali, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, untuk boleh memandang Engkau yang menjadi teladan kami, dan kemurahan-Mu yang melebihi dari kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, memberkati keluarganya serta seluruh jemaat yang menyaksikan persekutuan antar keluarga secara online. Juga Engkau menolong setiap kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh terapkan itu dalam hidup kami masing-masing dan boleh memberkati kehidupan kami sepenuhnya. Di dalam satu nama yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.